Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan ataupun analisis mengenai fase bull run dari Bitcoin. Jika kita perhatikan ya, untuk Bitcoin di sini saya membandingkan Bitcoin untuk harga pada masa sekarang yang di bagian atas ya di sini. Kemudian yang bagian di bawah adalah merupakan chart ataupun candlestick Bitcoin yang terbentang mulai tahun 2013 sampai kurang lebih tahun 2018. Jadi saya mau mengambil perbandingan Bitcoin atau candlestick Bitcoin ataupun chart Bitcoin mulai dari bull run pada tahun 2016 dan dibandingkan dengan bull run Bitcoin pada tahun 2024 yang akan datang. Seperti apa perbandingannya? Seperti itu ya. Di sini kita bisa melihat ya bahwa kalau dilihat di sini Bitcoin membentuk suatu pola dari higher high. Mungkin saya akan menandai dulu di sini bahwa terjadi suatu pembentukan higher high yang baru dari candlesticknya ya. Kemudian pada area sini juga ada higher high yang baru. Kemudian jika dibandingkan dengan area yang di bawah ya di chart Bitcoin pada histori sebelumnya, di sini juga ada higher high. Kemudian setelahnya juga ada higher high yang baru. Jadi pola di sini menunjukkan ketika bull run Bitcoin pada fase sebelumnya membentuk suatu higher high yang baru, dan setelahnya terjadi suatu penurunan area atau trend down yang terjadi pada Bitcoin ya. Mungkin saya akan ubah untuk warnanya jadi kuning biar lebih jelas ya. Kemudian saya tebelin. Di sini terlihat bahwa Bitcoin telah breakout dari fase downtrendnya. Kemudian saya juga akan tandai di sini sebagai tanda bahwa Bitcoin telah breakout dari fase downtrendnya ya. Oke, di sini kita sudah mempunyai dua buah pola higher high pada awal dan juga sudah ada pola breakout dari suatu fase downtrend. Itu ya poinnya. Jadi sangat hampir mirip. Dan saya sudah menyiapkan di sini ada suatu garis biru ya, garis biru di sini. Ini merupakan tempat atau tanggal di mana Bitcoin melakukan halving. Jadi di sini cukup sangat mirip sekali kalau saya bilang ya, ketika ada higher high, kemudian ada fase trend down atau downtrend dari Bitcoin, kemudian breakout dari fase downtrend tersebut, baru setelah breakout dari fase downtrend tersebut, Bitcoin melakukan bull run-nya. Di sini saya mau menggambarkan atau membagi fase bull run dari Bitcoin, dimana jika kita lihat ya, ada fase yang bisa kita bagi di situ. Untuk fase tersebut saya akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama fase dari atau setelah Bitcoin melakukan breakout dari fase downtrendnya di sini ya. Kemudian yang di bagian bawah atau pada histori sebelumnya juga saya akan melihat setelah Bitcoin melakukan breakout dari fase downtrend sebelumnya. Nah, di sini sudah cukup terlihat agak jelas ya bahwa ada fase breakout setelah Bitcoin mengalami penurunan di area kotak kuning yang ada di sini. Itu merupakan bagian pertama dari fase bull run Bitcoin. Kemudian saya akan memberikan fase kedua untuk Bitcoin setelah melewati dari masa breakoutnya. Nah, di sini ya untuk harga sekarang dan untuk harga yang telah lampau atau histori yang telah lalu, saya akan memberikan historinya yang ada di sebelah sini. Sampai sini, kenapa saya memberikan area yang kedua itu pada area ini? Karena area kedua merupakan area di mana Bitcoin melakukan breakoutnya dari puncak ATH-nya ya, di ATH-nya sini. Jadi Bitcoin pada fase bull run yang kedua itu merupakan titik di mana Bitcoin mampu untuk breakout dari titik puncak ATH-nya. Maka di situ adalah titik di mana Bitcoin melakukan fase bull run sesi keduanya.
Kemudian setelah Bitcoin mampu breakout atau memecah resisten dari ATH-nya, itulah bull run Bitcoin yang sesungguhnya yang akan terjadi ke depannya, yaitu di sini pada tempo masa histori yang telah lampau, di sini Bitcoin melakukan breakout dari ATH dan bull run menciptakan ATH baru. Dan di sini bisa kita lihat ya, nanti saya mungkin akan memperkirakan sekitar kurang lebih di kuartal 2 atau mendekati kuartal 3 atau bisa dibilang pertengahan tahun 2025 ya, mungkin bisa di bulan Juni, Juli ataupun Agustus nanti, itu bisa menjadi titik puncak dari ATH Bitcoin untuk kedepannya. Jadi pada fase yang saya gambarkan di sini mungkin cukup jelas ya untuk skema Bitcoin bull run pada masa yang akan datang, yaitu dari penciptaan adanya higher high yang baru pada fase bull run sebelumnya, kemudian Bitcoin mengalami koreksi sehingga menciptakan downtrend yang cukup panjang, mungkin hampir sekitar 1 tahun. Kemudian setelah itu Bitcoin breakout dari resisten trendline dari downtrendnya. Kemudian setelah itu menciptakan fase pertama dalam sesi bull run-nya. Mungkin di sini belum ada kenaikan yang cukup drastis, tetapi masih naik dikit-dikit ya, seperti sekarang ini juga masih naik sedikit-sedikit. Kemudian pada masa mendekati halving, disitulah masa di mana Bitcoin menciptakan bull run sesi keduanya untuk memecah atau breakout dari level ATH-nya. Pada periode sebelumnya ATH berada di sekitar 1200-an ya, dan mampu breakout dari situ setelah terjadi adanya halving. Pada halving tentunya masih sedikit ada konsolidasi, butuh beberapa bulan untuk menuju atau melanjutkan uptrendnya, sehingga setelah breakout dari ATH-nya mampu melanjutkan bull run yang cukup panjang. Dan pada fase yang sekarang yang di atas di sini, saya menggambarkan kemungkinan kita akan melihat atau mengalami kejadian yang cukup hampir serupa ya. Kita akan cukup sideways atau naik perlahan mungkin sampai halving terjadi ataupun setelah halving. Baru setelah halving nanti mungkin di akhir tahun 2024 nanti baru akan bisa memecah atau breakout dari level ATH-nya untuk menciptakan harga atau ATH yang baru untuk Bitcoin. Jadi inilah 3 fase bull run yang akan terjadi pada Bitcoin pada masa yang akan datang. Oke, seperti itu. Sampai jumpa pada analisis Bitcoin selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.